Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu implementasi pengurangan noise pada audio suara menggunakan metode fast forward transform atau FFT yang berbasis Python. Kelompok kami ini beranggotakan 3 orang termasuk saya, yaitu saya sendiri itu Firdaus, dan sebelah saya Anima biasa, dan kami akan mempresentasikan hasil kami. Dimulai dari Rena, silakan. Kita masuk ke pendahuluan yang dimana penelitian kami itu dilakukan dalam teknologi digital, yaitu pengiriman data informasi atau data itu melalui sinyal itu semakin vital atau berkembang, yang dimana sinyal itu menjadi vital karena dia membawa data atau informasi yang secara efektif atau efisien. Nah, namun ada beberapa masalah yang sering terjadi, yaitu karena kualitas sinyalnya yang sering terganggu oleh noise, yang dimana nanti timbulnya noise ini akan mengurangi dari kejernihan, kenyamanan pendengar, dan kualitas audio suara yang mau kita kirimkan. Kemudian noise itu berasal dari lingkungan atau perangkat yang dapat menurunkan akurasi sistem itu sendiri, seperti pengenalan suara. Yang pertama itu kan kita menjelaskan tentang pendahuluan, di mana pendahuluan itu adalah salah satu hal yang melatar belakangi penelitian kami, yaitu dalam teknologi digital itu pengiriman data atau informasi itu menjadi sangat vital karena dia akan terus berkembang. Nah, sinyal ini vital dia karena membawa informasi atau data yang mau kita proses itu dengan cara efektif atau efisien. Namun seringkali sinyal ini mengalami masalah yang dimulai dari adanya noise. Noise ini nanti kualitas sinyal ini akan sering terganggu itu oleh noise, yang dimana noise ini nanti akan berasal dari lingkungan atau perangkat yang kita gunakan, yang dimana hal ini tentu akan menurunkan akurasi sistem seperti pengenalan suara. Oh ya, sinyal itu adalah sebuah besaran yang dapat kita catat atau kita ukur dari berbagai bentuk yang mengalami perubahan terhadap waktu. Kemudian sinyal itu juga ada banyak sinyal, namun salah satunya itu adalah sinyal suara, yang dimana sinyal ini digunakan saat kita berkomunikasi, terus rekaman maupun pengujian medis. Oleh sebab itulah pengurangan noise itu adalah menjadi salah satu tantangan yang sangat penting dalam pengelolaan sinyal digital. Ada banyak metode yang digunakan untuk mengurangi pengurangan noise. Salah satunya adalah metode phase Fourier transform, yang dimana metode ini adalah mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi, sehingga pemanfaatan FFT ini sangat efisien untuk digunakan mengurangi noise. Oleh karena itu kami mengangkat penelitian kami, yaitu implementasi pengurangan noise pada audio suara menggunakan metode phase Fourier transform atau FFT berbasis Python, yang dimana tujuan dari penelitian kami adalah untuk menginvestigasi bagaimana sih FFT itu dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi dan memisahkan noise dari sinyal yang bersih, serta mengevaluasi bagaimana hasil pengurangan noise yang dicapai. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Firdaus. Selanjutnya itu ada konversi analog ke digital. Konsep dasarnya itu dimulai ketika sinyal analog atau kontinu dalam waktu dan amplitudo perlu diubah menjadi format digital agar bisa diproses oleh komputer. Untuk dapat diproses secara digital, sinyal audio yang bersifat analog harus melalui proses konversi menjadi sinyal digital. Seperti tadi, tahapan konversi ini meliputi proses sampling, yaitu pengambilan sampel pada interval waktu diskrit, serta kuantisasi yang mengubah nilai kontinu menjadi bentuk diskrit. Proses ini memungkinkan sinyal untuk diolah secara numerik oleh komputer menggunakan teknik seperti filtering dan transformasi Fourier. Dalam konteks ini, phase Fourier transform atau FFT menjadi metode yang sangat penting dalam analisis spektrum sinyal dan deteksi noise. Baik, untuk tujuannya itu ada beberapa tujuan dari laporan tersebut. Dari laporan yang kita akan kelompok yang buat, itu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana implementasi metode phase Fourier transform dalam bentuk bahasa pemrograman Python dilakukan untuk proses pengurangan noise pada sinyal audio. Yang kedua itu untuk mengetahui bagaimana
sinyal dan spektrogram setelah noise removal pada white noise dan green noise terhadap kualitas sinyal audio. Dan yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana hasil dan efektivitas pengurangan noise setelah menggunakan metode FFT phase Foreign transform dalam meningkatkan kualitas sinyal audio. Selanjutnya yaitu metode FFT dan karakter noise. Nah, metode phase Fourier transform atau FFT itu adalah merupakan salah satu algoritma yang efisien untuk mentransformasikan sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Transformasi ini akan memudahkan identifikasi komponen noise yang berdasarkan intensitas spektrumnya. Kemudian yang kedua itu white noise-nya. White noise itu memiliki karakteristik distribusi energi yang merata di seluruh frekuensi. Nah, sedangkan pink noise itu lebih dominan pada frekuensi yang rendah. Sehingga dengan pendekatan threshold itu threshold yang berbasis intensitas, proses reduksi itu dapat difokuskan pada komponen-komponen yang dianggap sebagai noise tanpa mengganggu struktur utama sinyalnya. Oke, di bagian implementasi program, di mana proses implementasi dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu metode threshold manual dan metode threshold adaptif. Threshold adaptif yaitu berdasarkan rata-rata dan standar deviasi dari intensitas frekuensi dalam spektrogram. Proses dimulai dari pemuatan file audio dilanjutkan dengan short-time Fourier transform, penerapan filtering berdasarkan threshold dan konversi kembali ke domain waktu menggunakan inverse STFT. Spektrogram dirancang untuk mendukung visualisasi hasil serta perbandingan kuantitatif terhadap kualitas sinyal sebelum dan sesudah pengolahan. Di sini kami menggunakan bahasa Python di Google Colab. Di sini yang pertama kami membutuhkan beberapa library, jadi kami mengimport salah satu library seperti NumPy. NumPy ini kami gunakan untuk menganalisis bagian matematis atau numerik. Kemudian ada bagian import matplotlib, itu untuk memvisualisasikan. Kemudian ada kami gunakan library Librosa, kami gunakan untuk memproses audio. Kemudian proses selanjutnya itu mentransformasikan sinyal yang awalnya sinyal dalam bentuk waktu ke domain frekuensi menggunakan SFT, sehingga dapat melihat di mana frekuensi dan mana amplitudo. Kemudian kami juga menghitung threshold aktif secara otomatis dari rata-rata dan deviasi magnitude tiap frekuensi. Kemudian kami gunakan masking ini kami gunakan untuk mempertahankan bagian yang mana bukan noise, jadi yang bukan noise akan hilang. Kemudian kami memvisualisasikan dalam bentuk spektrogram dan waveform sebelum dan sesudah noise reduction. Di sini spektrogram originalnya. Ini yang sudah direduktif. Jadi perbedaannya di sini sinyal yang di sini akan menjadi warna hitam, itu yang akan dihilangkan. Jadi akan mempertahankan bagian bawah saja. Untuk audio aslinya terdengar seperti ini. Yang audio sudah direduktif. Oke, itu untuk yang noise. Untuk yang waveform ada yang original sama yang sudah direduktif.
Kemudian untuk yang white noise itu programnya sama, yang beda dari jenis noise-nya saja. Itu audio aslinya yang white noise dan yang sudah direduktif jadi yang dipertahankan hanya ini, yang hitam akan dihilangkan. Dia hasil reduksi dari yang noise itu menunjukkan bahwa metode EFT ini berhasil menurunkan intensitas komponen frekuensi tinggi yang didominasi oleh noise. Kemudian untuk yang hasil reduktif white noise juga sama. Spektrum memungkinkan proses filtering dilakukan secara menyeluruh. Rata-rata amplitudonya sebelum reduksi sebesar 0,23130 menurun menjadi 0,13647 setelah proses denoising, sedangkan standar deviasi turun dari 0,29111 menjadi 0,18363. Baik, untuk perbandingan pink dan white noise itu sendiri terlihat di sini pada aspek perbandingan hasil pink noise versus white noise. Di sini terlihat pada pink noise itu memiliki dominan di frekuensi yang rendah, sedangkan di white noise itu merata di seluruh spektrum. Lalu di bagian threshold otomatisnya, di sini untuk aspek dari threshold otomatis itu memiliki minus 37,47 dB, sedangkan yang di bagian white noise-nya di sini minus 30,73 dB. Lalu untuk rata-rata amplitudo awal di sini white noise 0,2369, sedangkan yang white noise 0,23130. Lalu rata-rata sudah yaitu 0,13676 dan white noise itu 0,13647. Untuk efektivitas reduksinya sendiri, pink noise di sini memiliki frekuensi yang sangat tinggi, sedangkan di bagian white noise itu tingginya merata. Lalu yang terakhir untuk karakteristik visual, pink noise memiliki reduksi terlihat di bagian atas, sedangkan di bagian white noise reduksi tersebar di seluruh area. Oke, itu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis penelitian dan implementasi pengurangan noise menggunakan metode Phasphorylation transform kami, dengan bantuan pemrograman Python dan Google Colab dapat disimpulkan bahwa metode ini efektif untuk mengidentifikasi dan mengurangi noise dalam sinyal audio. Pendekatan threshold adaptif terbukti memberikan hasil yang lebih optimal dibandingkan threshold manual, terutama dalam menangani variasi karakteristik noise seperti pink noise yang dominan di frekuensi rendah dan white noise yang tersebar secara merata. Dan dari hasil analisis spektrogram, histogram serta waveform terlihat bahwa metode ini mampu menurunkan amplitudo dan standar deviasi sinyal secara signifikan tanpa menggunakan struktur utama sinyal audio. Hasil ini juga menunjukkan bahwa Phasphorylation transform merupakan salah satu metode yang layak dan efisien dalam proses noise reduction, khususnya dalam aplikasi rekaman suara dan pemrosesan sinyal digital berbasis Python.